Saya penasaran deh, pertama kali Ibu mengedarkan tuh apa perasaan Ibu? Kan Ibu awalnya nggak pakai juga tuh. Takut. Takut ya? Ya, Takut. tapi Aduh, aku merinding. takut lah Kak ya, karena saya tahu resikonya kan. Hmm. Saya tahu resikonya dan tapi saya lebih takut anak-anak saya lapar. Saya matikan ya CCTV di rumah, saya matikan. Saya baru mau tidur. Ketika baru mau tidur itu ada yang gedor-gedor pintu kamar. Ya, gedor-gedor pintu kamar, saya dibangunin suami. Ayo bangun. Kita lihat di bawah pintu itu banyak bayangan kaki. Aduh. Banyak bayangan kaki. Suami saya bilang, ini polisi. Mungkin kalau orang tua atau anak-anak saya lihat ini, sampai detik ini penyesalan itu ada. Masih ada ya? Tidak akan pernah Pasti. hilang ini penyesalan ini ya? Sebagai seorang ibu itu, saya benar-benar udah bikin malu anak-anak saya. Ya. Sebagai seorang anak, saya udah mengecewakan orang tua saya. Dan yang bikin saya sedih itu Kak, bapak saya kan jamaah tabligh ya. Ya Allah ya Rabb. Ya dihujat lah Iya. sama orang-orang. Bapaknya jemaah, anaknya pengedar. Iya, iya. Konnichiwa keluarga FC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget akhirnya kita ketemu lagi di podcast yang paling fenomenal bersama saya Intan Nitya Sastra dan Saya Kyoko. tentunya hanya di Cireng Santan. Cerita bareng Esa dan Intan. Tentunya ya, seperti biasanya kita akan hadirkan cerita-cerita yang renyah, gurih, bikin nagih. Yeay! Cireng Santan. Tepukan yang meriah sekali lagi Sobat Santan. Karena hari ini kita akan mendatangkan bintang tamu yang agak berbeza ya. Kalau biasanya kita menyambut bintang tamu kita wah seger ceria. Ya ini kita agak deg-degan. Karena kita akan beda banget ceritanya. Benar, beda Spesial banget ceritanya. banget. Spesial banget. Pokoknya kita bakalan banyak banget dapat insight yang bagus ya. Iya. Jadi semua Sobat Santan tolong diperhatikan. Siapkan catatan Anda. Langsung aja ya. Kita akan hadirkan bintang tamu kita datangnya dari Bangka. Betul. Jauh-jauh. Kita undang ke Jakarta ya untuk datang ke Cireng Santan. Nah teman-teman, mungkin ya yang namanya hidup ya Esa, kita nggak pernah tahu, kadang kita ada di atas, kadang ada di bawah, kadang nyungsep gitu ya. Kadang muter-muter. Bener, tapi yang satu ini bintang tamu kita ini adalah bukti ya bahwa kalau kita udah nyungsep senyungsep-nyungsepnya masih bisa kok bounce Bangkit back ke lagi. atas lagi ya. Kita akan undang ke tengah-tengah kita seorang ibu yang cantik dan penuh semangat ya. Seorang ibu mantan pengedar narkocoy. Tapi sekarang sudah berbeda, sudah penuh energi positif. Langsung saja kita undang ada Ibu Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Heni? sehat, Ibu? Alhamdulillah sehat. Kak. Sehat ya. Gimana perasaannya ada di studio Cireng Santan? Tegang Ibu? Agak sih. Kelihatan ya dari raut mukanya. Tangannya dingin. Dingin sih. Bu, jangankan Ibu, kita juga tegang sih Bu sebenarnya ya. Tapi nggak apa-apa. Hari ini kita baru pertama kali ketemu. Enggak Benar. deh, kedua kali. Waktu itu kita di Makassar, di Makassar, SOS betul. kita ketemu ya. Tapi ini baru yang bisa face to face Betul. banget gitu ya. Aku ngeliat Bu Heni kayak kalem banget gitu Iya. kan teh. Asli. Keibuan banget. Asli. Dan Jadi, cuman pas waktu di Makassar tuh berbeda penampilannya. full apa ya, emosinya. Full spirit. Iya betul, Iya. full spirit. Bu, tadi Esa bilang, Ibu keibuan banget, ini soft spoken banget. Dari awal ketemu juga kita kayaknya yang paling berisik Ibu Iya, tuh kalem udah pasti, banget gitu ya. udah. Tapi tadi di awal mungkin teman-teman juga kaget ya. Hah? Pengedar narkocoy, pengedar apa kau bilang? Nggak ada, Bu. Ubas Ubas. ya. Nggak Nggak ada. ada kelihatan wajah-wajahnya gitu ya. Boleh Bu sedikit flashback itu tahun berapa Bu? Terjadinya awal pertama kali Ibu berkenalan dengan barang haram itu. Iya, jadi Kak itu pertama kalinya itu tahun 2009 ya. 2009. Udah lahir belum? Iya. Udah. 2009 ya Iya, Bu ya. 2009. Oke. Bu, bener loh Bu. Nggak ada
Oh, gue lulus Peraut. kuliah. Dibahas ya, udah oke. Udah jangan bahas usia ya Bu di sini ya Bu ya. Pokoknya semua 25 rata ya. Ibu tadi 2009 ya. Awal pertama kali kenal, Gimana? ini gimana sih ceritanya? Nggak kelihatan muka-mukanya loh. Nggak ada potongannya sama Nggak sekali. ada Bu. loh Bu. Nah, jadi pada waktu itu kan ceritanya kehidupan ekonomi saya tuh benar-benar berantakan ya Kak, benar-benar berantakan. Terus suami juga pecandu, suami pecandu. Oke. Jadi saya benar-benar kepepet ekonomi, Oke. kepepet. Jadi waktu itu listrik kita PLN kita kan masih bayarnya setoran per bulan ya. Iya. Nah itu udah 3 bulan nggak bayar dapat surat mau pemutusan, pemutusan, ya. iya. Nah jadi anak saya juga yang kecil kan nggak ada susu ya karena suami pecandu jadi nggak kasih Nggak nafkah. kepikiran keluarga ya. Nggak kasih nafkah. Jadi akhirnya temen suami kan banyak nih, mereka sama pecandu. Nah saya ada kenal, itu yang nawarin saya buat ngedarkan juga. Jadi bukan dari suami ibu tapi dari temennya Temennya suami suami, ibu. iya, temennya Ibu langsung suami. ambil oke, aku Wow. putuskan untuk mengedarkan itu si ubas-ubas itu karena memang kepepet ekonomi Kepepet tadi ya Bu. Iya. Saya penasaran deh, pertama kali ibu mengedarkan tuh apa perasaan ibu? Kan ibu awalnya nggak pakai juga tuh. Takut. Takut ya. Ya, Takut. tapi Aduh aku merinding. takut lah Kak ya, karena saya tahu resikonya ya kan. Saya tahu resikonya dan tapi saya lebih takut anak-anak saya lapar. Saya Perut lebih itu takut nomor anak-anak satu. saya lapar. Iya, iya, Jadi iya. tidak ada seorang pun, tidak ada seorang ibu ya, intinya tidak ada seorang ibu pun yang mau melihat anaknya nangis karena lapar. Oke. Iya. Tapi kadang kepikiran nggak sih Bu, kayak kan kita sama-sama tahu ya itu bukan barang halal gitu Iya. kan. Tahu? Terus udah gitu kasih Ke keluarga anak. kita, kasih anak kita Betul. makan seperti itu. Kadang tersirat, ibu mikirin hal kayak gitu nggak sih? Kalau zaman itu belum, Karena Belum. ini yang urgent anak butuh Iya. makan gitu ya Bu ya. karena sebenarnya saya punya banyak temen ya Kak. Iya. Tapi posisi kita miskin, ya saya sudah pernah ada di posisi itu. Kita miskin itu nggak ada yang peduli. Ya, semua orang itu hanya bisa melihat, menghujat, tapi mereka nggak tahu. Iya, Nah, tidak mereka nggak mengalami. pernah bertanya, tidak pernah bertanya ataupun apa. Saya nggak punya pilihan lagi. Jadi itu satu-satunya jalan pintas cepat dapat duit. Pintas. Iya. Cepat dapat duit. Instan, Tapi balik ya. lagi ya, yang ini nggak boleh ditiru ya Sobat Iya. Santan ya. Bu saat itu anak usia berapa tahun Bu? Yang perempuan waktu itu 12 tahun, yang Oh. laki-laki 2 tahun. Masih Oh, kecil-kecil. masih Anak-anak kecil-kecil. tahu waktu itu, anak-anak tahu. Kalau saya bilang tahu mungkin enggak, Mungkin enggak. ya. Oke. Karena ibu nggak pernah lihat kan di depan mereka Enggak, gitu ya. enggak pernah. Oke. Ini selama berapa lama ibu akhirnya menjadi pengedar dan akhirnya ibu tertangkap juga gitu loh. Jadi itu enggak nyampe 1 tahun. Tapi ibu pakai juga nggak sih? Awal mulanya saya enggak pakai, Hmm. saya enggak. Cuman beberapa orang pernah komplain ke saya, katanya ubasnya jelek. Pertama beberapa bulan awal itu lancar ya, jadi nggak ada komplain. Nah akhir-akhirnya itu ada yang komplain, katanya ubasnya jelek. Jadi saya penasaran, saya ikut pakai. Jadi makainya bareng suami juga. Jadi akhirnya suami juga tahu, akhirnya jadi pakai bareng-bareng Iya, sama pakai suami. bareng-bareng. Ya ampun. Aduh, ngeri-ngeri sedep ya ini ya pembahasannya ya Bu ya. Tapi memang kalau misalnya ibu cerita ya, ibu pakai, suami pakai. Saat itu apakah kehidupan rumah tangga ibu jadi membaik, jadi romantis lagi atau gimana tuh Bu? Kalau secara ekonomi mungkin nggak ada lagi keributan ya, nggak ada lagi keributan. Tapi mungkin dalam hal lain yang lebih sensitif ya, ya namanya pemakai narkoba ya. Laki-laki kalau keluar dari rumah pakai narkoba ya, nggak usah diceritain lah Kak ya, detailnya pasti tahu lah kan. Kayak single lagi gitu ya Bu ya? Ya, 7 langkah keluar rumah berarti dia udah suami orang. Bukan 40 Kalau langkah ya? 7 langkah doang Bu, ya Ya. ampun baru nggak nyampe pagar tuh Bu ya. Itu udah, ya ampun luar biasa. Itu yang terjadi, tapi Iya. Ibu udah nggak peduli juga kayaknya waktu itu ya? Enggak, karena yang saya pedulikan cuman yang penting perut. Tapi Ibu waktu itu masih mikirin anak loh, maksudnya Ibu tahu ini nggak bagus, Ibu tahu, tapi ini masih ya udahlah apa ya udah, pokoknya yang penting Karena memang ini tujuan tujuan utamanya utamanya ya, gitu anak. ya. Tadi dibilang 1 tahun nggak lama akhirnya Ibu ketangkap polisi. Iya, betul. Itu penasaran juga momen-momen Ibu lagi ngapain waktu itu? Lagi sama anak kah atau gimana, kepanikannya gimana tuh Iya. Bu waktu itu Bu? Jadi ceritanya gini, waktu itu ya kita ada istilahnya peluncur ya. Di dunia-dunia ini ada istilah peluncur. Peluncur Peluncur itu apa, itu Bu? semacam kurir. Oh, Nah, malam itu jam 11 malam
peluncur itu udah ngomong ke saya, itu ubasnya jangan taruh di dalam kamar, dia bilang ya. Oh, dia kasih bilang, kode ya? Iya, dia bilang tanam aja. Oke. Ternyata peluncur kita ini sebelumnya udah ketangkep. Oh. Tapi kalau ada istilah di dunia itu tukar kepala. Tukar kepala, dia keluar dalam jangka waktu sekian dia harus bisa kasih orang yang punya barang lebih banyak. Nah, jadi dia ini sebenarnya tukar kepala dengan salah satu anak buah saya. Nah, cuman dia nggak bilang. Jadi malam Barter itu lah ya istilahnya ya. jadi memang barang itu udah saya singkirkan, tapi saya lupa. Ternyata di bawah rak TV itu saya masih nyimpen. Qadarullah, itu udah saya jalan masih Allah. nyimpen. Iya. Lupa tuh ada di Iya. bawah TV. Nah, jadi ketika udah menjelang subuh, saya habis make, saya matikan ya CCTV di rumah, saya matikan. Saya baru mau tidur. Ketika baru mau tidur itu ada yang gedor-gedor pintu kamar. Ya, gedor-gedor pintu kamar, saya dibangunin suami. Ayo bangun. Kita lihat di bawah pintu itu banyak bayangan kaki. Aduh. Banyak bayangan kaki. Suami saya bilang, ini polisi. Jadi tindakan pertama yang saya lakukan itu saya buang timbangan. Saya buang timbangan. Jadi kebetulan zaman dulu kaca jendelanya kan masih nako tuh. Kita buangnya ke lewat kaca nako itu kandang bebek tetangga. Buang ke situ. Tetangganya Nah, kasihan ya, Bu. Sama barangnya juga nggak Iya, dibawa ke sana? enggak, yang barangnya masih ada sisa make, saya buangnya ke dalam toilet. Di dalam di kamar. flash gitu ya, di Iya, flash. kan ada situ juga, saya buang ke situ. Berarti di sinetron-sinetron Iya, sama Udah ya? kayak nonton drakor ya kita Iya, ya. Jadi begitu terdengar suara Pak RT kan, buka Bu, buka ini Pak RT gitu kan. Gitu kita buka langsung masuk semua. Aduh. Ada berapa orang tuh Bu waktu itu, Bu? Ramai. Ramai. Ramai Beserta Pak RT warga semua ya, Bu ya? Warga Berebek nggak kali. ada, Oh, cuma nggak. Pak RT sama Polisi-polisi. iya polisinya banyak, ada 2 mobil waktu itu. Aduh, ya Oke. Allah. Jadi itu dicek tuh semua rumah. Iya, jadi yang bikin saya waktu itu anak saya kan masih umur 2 Ya, tahun. anak Ibu di mana waktu itu? Tidur kan, Ya kasurnya kan di Allah. lantai kan. Jadi anak saya tuh langsung diangkat sama Pak RT, kasur-kasur semua digeledah. Ternyata ya mungkin pengaruh narkoba saya lupa. Ubasnya itu ditemukan di rak bawah TV. Di situ diketemukan. Jadi saat itu juga saya langsung digelandang ke Polda gitu. Ya Allah. Berapa gram yang waktu itu tertangkap? Lebih polisi? dari 5. Ya Allah, banyak banget. Terus setelah melalui persidangan segala macam diputusin, Ibu di sana berapa lama tuh? Jadi gini Kak, saya masih bisa bilang suami saya hebat ya. Walaupun sebenarnya mungkin yang menyebabkan saya melakukan ini kan karena suami melalaikan tanggung jawabnya pada saat itu. Gerbangnya dari sana. Iya, pada mulanya. Waktu saya dibawa ke Polda, suami saya datang. Suami saya datang, dia bilang ke polisi, ini ubah saya. Dia bilang, istri saya nggak tahu apa-apa. Dia bilang. Begitu dia ikut ditahan sama saya kan bilang, kenapa dia pasang badan lah ya. Dia bilang, karena kamu bisa melakukan ini akibat kelalaian saya nggak menafkahi. Ya Nah, Allah, oke. saat itu saya diputuskan 6 bulan. 6 bulan Nah, penjara, suami ya? yang 4 tahun lebih. 4 Suami tahun 4 lebih. tahun 2 bulan, ya. Wow, selama Ibu di sana berarti anak-anak Ibu titipkan dong ya pastinya ya sama Iya. keluarga ya. Dititipkan oleh keluarga, luar Iya. biasa. 6 bulan waktu yang panjang banget nih buat seorang Panjang ibu banget. berpisah dari Panjang anak. banget. Luar biasa. Apalagi anak kan masih 2 tahun ya Kak ya. Orang tua saya juga posisinya kan udah tua, bukan orang yang mampu juga. Tapi makanya Kak, sampai detik ini penyesalan saya itu ya karena orang tua, lihat orang tua. Penyesalan itu gimana ya Kak ya? Kalau sampai detik ini, mungkin kalau orang tua atau anak-anak saya lihat ini, sampai detik ini penyesalan itu ada. Masih ada ya. Tidak akan pernah Pasti. hilang ini penyesalan ini ya. Sebagai seorang ibu itu, saya benar-benar udah bikin malu anak-anak saya. Sebagai seorang anak, saya udah mengecewakan orang tua saya. Dan yang bikin saya sedih itu Kak, bapak saya kan jamaah tabligh ya. Ya Allah ya Rabb. Ya dihujat lah Iya. sama orang-orang. Bapaknya jemaah, anaknya pengedar. Iya, iya. Wow, luar biasa. Ya mudah-mudahan nanti buat keluarganya Ibu Henny yang melihat, anak-anak yang melihat, kamu bisa melihat bagaimana ibumu ini betul-betul merasa
menyesal sekali gitu ya, penyesalan yang betul-betul sungguh-sungguh, dan mudah-mudahan maafnya kalian berikan ya untuk Betul. ibu ya, dan Dan, kesempatan itu diberikan iya. lagi buat ibu ya. Dan itu pasti jadi pelajaran yang sangat berharga banget ya buat Mhm. ibu dan keluarga kan. Mhm, Ya, mhm. kita harapkan ya Bu ke depannya lebih baik lagi. Iya, Nah, insya Allah. ngomong-ngomong di dalam nih Bu, Mhm, mhm. sama nggak sih dengan sinetron-sinetron atau film-film yang kita lihat tuh ya? Kehidupan dalam penjara. Iya benar. Satu kamar tuh gimana sih, beneran kayak tidur di satu kamar, Iya. kemudian ada kamar mandinya di dalam Iya. juga, kamar mandinya kebuka juga gitu? Iya. Oh, Jadi Wow. kalau kehidupan di dalam penjara, dalam sel lah ya, Iya. dalam sel, kita itu kayak lantai tapi lebih tinggi. Kita pakai kasurnya, nanti kasur tipis itu disusun kayak orang Berapa jemur ikan orang asin. Bu? Waktu kita itu, Satu zaman sel? kita itu satu sel itu 2 blok itu ada berapa puluh orang. Jadi rame-rame. Mau mandi giliran. Jadi dia ada air misalkan nyala itu jam 5 sampai jam Ya 9. Allah. Jadi kita rebutan, nyuci, mandi, cuci piring, semuanya rebutan. Jadi yang lelet itu nggak bakal kebagian. Ya ampun, itu satu. Jadi bener ya Bu, kayak cuma ada satu kloset aja gitu. Itu Betul, bener ya. Betul. Tapi mohon maaf ya Bu ya, kalau misalnya kita lihat, saya mah nontonnya drakor ya Bu Iya. ya. Soalnya kalau di dalam situ kan ada yang istilahnya, ada yang jaharatnya lah Iya. gitu ya, ada yang baik hatinya Iya. gitu. Itu gimana Bu kalau di sana? Kan biasanya kalau yang kriminalnya pengedar Betul. beda nih sama yang bikin ini gitu kan, beda-beda tuh Bu. Itu gimana Ada tuh Bu? senioritasnya juga. Iya benar. Banyak. Itu gimana tuh Bu? Jadi kalau zaman saya itu Kak, lapasnya itu semua narkoba, kriminal yang Lain-lain pencurian, ya, pembunuhan itu satu. Oh digabung Jadi di dalam ya? satu sel kami itu perempuan semua, itu ada yang kasus narkoba, kasus penipuan, pencurian, pembunuhan, banyak. Jadi gabung. Jadi situ yang seniornya itu yang mungkin kasus narkoba yang kena belasan tahun atau apa. Cuman ya tergantung kita sendirilah Kak. Nah kalau kita rajin kasih-kasih kan, kita rajin kasih-kasih Ya baiklah, kita tetap baik-baik ya Bu ya, orang juga baik sama kita ya. baiklah gitulah. Luar Bagi-bagilah kalau ada keluarga yang datang kan, ada teman yang datang kasih makan, kasih ini, kita bagi-bagi. Jadi orang juga baik sama kita Iya, ya. gitu. Kegiatan Ibu di lapas ngapain aja Bu? Kan kalau kita lihat suka ada pembinaan ini itu. Di sana Ya, gitu juga Bu sama? Jadi di sana kita ada yang namanya ngaji. Oh, Nah, iya, ngaji ada kegiatan rutin itu mengaji, sholatnya itu tiap hari itu misalkan hari ini yang jadi imamnya siapa, Masya besok Allah. siapa ya, ngaji, terus diajar merajut juga, senam, ya gitu-gitulah Kak. Jadi full lah ya kegiatan Betul-betul bermanfaat. ada, iya. Tapi Bu, mohon maaf lahir batin ya, kalau orang-orang pengedar yang make gitu kan pasti tuh ketagihan, kecanduan. Ibu di sana gimana? Nggak konsumsi loh? Ya, jadi yang pertama Enggak. itu bawaannya kalau orang bilang sakit ya, orang bilang sering kata orang sakau ya Sakau. istilahnya. Kalau bagi saya sih sebenarnya sakau itu tergantung kita lah Kak ya. Saya cuma merasakan emosi yang nggak stabil. Oke. Jadi bawaannya lapar banget, lapar, ngantuk, emosi. Bukan marah tapi lapar ya Bu lapar, ya. Oke. lapar, emosi juga ngantuk. Itu yang oke. pertama-tama. Tapi setelah 1 bulan 2 bulan itu udah kembali normal. Oh, udah kembali Terus normal. teman-teman di sana ngelihat ibu lagi, misal lagi sakit kayak gitu ya, responsnya apa tuh Bu? Bantu. Oh, bantu. Semuanya baik saling ya. tolong, Bagus ya. baik. Baik ya Bu ya. Baik. Tapi ada yang Alhamdulillah. jahat juga nggak sih? Ada yang nyebelin juga nggak? Yang suka nyebelin itu yang paling suka ngelapor ke sipir. Kan misalnya Oh. kadang-kadang kan kita ada juga ya nyelenehnya ya di dalam situ kan. Misalkan kita iseng mau apa, ada juga yang ngelapor ke sipir. Nanti kita dihukum semua. Cepu gitu. ya. Ya. Cepuin deh. Kalau di dalam penjara itu dinding pun bertelinga. Gitu. Dinding pun bertelinga Iya. ya. Tapi Bu bener ya, tadi Ibu juga sempat mengalami gitu ya, tadi lapar banget gitu, emosinya naik turun gitu ya. Tapi alhamdulillah beberapa bulan itu enggak lagi ya. Tapi penasaran nggak sih? Ibu lama 6 bulan di sana, anak dibawa nggak sama keluarga untuk nengok Ibu di penjara? Jadi anak tuh tahu Ibu ini ada di penjara. Dibawa Bu? Saya yang minta. Wow. Saya minta. Jadi Nggak takut tuh Bu? nggak ada sebagian orang kan bilang nanti ke Iya. anak ya, ke mental anak. Tapi kalau saya nggak, saya malah anak-anak saya harus tahu. Ini loh akibatnya kalau kita melanggar peraturan pemerintah juga melanggar aturan negara. Jadi saya mau anak-anak saya belajar dari kesalahan saya. Kalau saya cara berpikirnya gitu. Keren banget. Iya, apa adanya sih. Iya. Jadi nggak ditutup-tutupin, malah biar anaknya tahu, ambil pelajaran dari Iya. situ. Ya, luar biasa. Gimana Es? Aku tuh dari tadi merinding terus. Ini gimana? Cilin Santana biasanya seru-seru ya. Ini merinding loh dari tadi, dari awal loh Bu. Luar Iya. biasa ceritanya. Itu Gimana Esa? masuk ke sel ya Bu. Itu kan
pasti nggak pernah membayangkan sebelumnya kan dari di satu sel itu tidur bareng sama puluhan orang Iya. itu. Ada kesan tersendiri nggak sih kayak tidur bareng selama 6 bulan sama orang-orang itu? Rasa kekeluargaan kita itu jadi meningkat ya. Jadi, Sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Kalau saya sampai sekarang masih berhubungan dengan Masya mereka. Allah. Di Dengan sana boleh pakai sipir-sipir handphone nggak lapas, sih? nggak boleh. Nggak boleh. Sama sekali nggak. Oh. Dengan sipir-sipirnya juga masih berhubungan baik iya, sampai iya. sekarang. Luar biasa. Kayaknya ibu dapetnya yang positif-positif. Bener, terus ya di alhamdulillah sana ya? dimudahkan. Bu, tapi tadi ya kalau kita ngebahas tentang penjara dan segala macamnya gitu ya, apakah pada saat ibu di penjara akhirnya ibu dapat titik baliknya? Kayaknya emang harus insyaf nih. Kan biasanya banyak tuh Bu, kalau yang pengedar-pengedar mah keluar ya mulai ngedar lagi gitu kan. Tuh gimana tuh Bu? Iya. Jadi sebenarnya Kak ya, kita sholat ya di dalam penjara, sholat, begitu keluar, seperti yang saya bilang, kesulitan itu bukan saat berada di dalam penjara. Kesulitan terbesar itu ketika keluar dari penjara. Ya. Mulai ketemu orang lagi. Mulai ketemu lagi. Jadi kan pandangan orang kepada kita itu udah nggak bisa di inilah ya, pandangan mereka. Terus cari kerjaan juga makin sulit. Iya. Dan saya sempat kembali menjual. Ya, sempat kembali menjual. Ya. Oke. Nah, sampai salah satu teman saya tertangkap, saya lari ke Batam. Saya lari ke Batam bawa anak saya yang paling kecil. Nah, disitulah luntang-lantung, lihat anak tidur, lihat anak antara makan dan enggak. Jadi mulai gimana ya? Mulai pengen berubah. Jadi begitu beberapa bulan di Batam, saya balik ke Bangka, baru saya mulai jualan. Saya bebas kayak jualan pena kayak gini. Saya beli ke agen-agen, saya jualan pena. Saya jual waktu itu 2001. Jualnya di mana Bu? Saya jualnya ke kantor kejaksaan, ke pengadilan, kepada mereka yang dulu kasih saya hukuman. Jadi awal jualan itu saya bilang, Pak, ini kan orang nggak mau beli ya, di kantor-kantor kan banyak. Saya bilang, bantulah Pak, saya pengen hidup benar-benar. Iya, pengen berubah. Ya, jadi saya minta bantu sama mereka. Alhamdulillah dari situ, mulai dari sini jualan spray, jualan handuk, ya mulai gitulah Kak. Yang penting dapat uang halal. Mulai dari situ. Sampai akhirnya ketemu AFC itu ceritanya gimana tuh? Bu? Jadi ketemu AFC itu gini Kak. Jadi anak saya yang laki-laki begitu tamat SD dia sudah minta mondok, ya. Yang bungsu dia minta mondok. Dia minta mondok, akhirnya mondok di Jawa Barat. Nah, saya dapat telepon anak saya itu matanya sering bengkak. Dia sering bengkak. Jadi udah saya bawa pulang ke Bangka 2 kali dibedah, itu keluarnya nanah. Jadi nanah yang udah mengeras. Itu kena apa ya Bu? Saya kurang tahu waktu Biasanya itu infeksi dokter bakteri. bilang, iya dokter spesialis mata di salah satu rumah sakit swasta yang terbesar di Bangka itu bilang katanya itu alergi. Oke. Nah, jadi setiap habis bedah kan ditutup nih 3 hari, terus minum antibiotik itu 10 hari. Tapi dia memang sembuh, tapi nanti kembali lagi. Iya, Jadi hampir setiap bulan wali asrama di pondok itu hubungin saya, minta izin bawa anak saya berobat. Iya. Akhirnya saya mikir, ini nggak bisa kalau kayak gini terus kan. Iya. Antibiotik itu kan bisa Iya, merusak. betul. Nah, jadi secara nggak sengaja saya lihat statusnya Ciriana. Nah, saya lihat status, kebetulan anak saya itu kan jerawatnya juga gede-gede, banyak oke. kan. Nah, saya lihat statusnya tentang jerawat. Saya tanya, katanya ini bagus. Nah, saya tanya konsultasi mata juga bagus. Iya. Jadi karena saya merasa, oh mungkin ini salah satu jalan menghindari anak saya dengan antibiotik. Iya. Nah, saya coba. Jadi jujur aja Kak, saya ini tipe orang yang nggak mudah percaya dengan hal-hal seperti ini, karena bagi saya itu mahal. Iya, Bagi saya iya, mahal ya Kak, mahal. Jadi saya beli 1 paket, saya kirimkan ke ustadznya, saya tunggu, nggak ada apa ya, ustadznya nggak ngubungin saya buat bawa anak saya berobat lagi Iya, kan. Iya. Nah, saya kirim lagi, jadi 2 paket, alhamdulillah sampai saat ini aman. Masya Allah. Nggak pernah muncul lagi Nggak pernah alerginya. muncul. Ya kita nggak pernah tahu ya kondisi di pondok seperti apa. Kalau kita Iya. punya alergi, imun lagi turun Iya. kan bisa Iya. aja kena bakteri, virus segala macam benar. ya. Alhamdulillah jadi ya Bu ya 2 Alhamdulillah. paket tadi itu. Ya, jadi, nah saya ini kan tipe gini Kak, wah saya sudah habis uang sekian nih, Ya, gitu kan ya. harus balik modal ya, nih. saya mau balik modal. Enggak, saya Iya. jujur saya tipe begitu Kak. Saya pengen balik modal nih. Terus Ciriana cerita, ini bisa loh kamu dapat duit dari sini, gini kan. Jadi mulailah,
Oktober 2024 itu saya mulai terjun jalanin AFC. Wow, 2024 jalani IFC sudah Oktober ya. Sekarang sudah toreda. Penghasilannya berapa sekarang di IFC, Ibu? Kalau Per bulannya. Per bulannya? selama kalau bulanannya itu nggak pasti ya Kak, Iya. antara 20 sampai 40. Wow, Paling tinggi 40 keren juta. Ya. banget. Dan ini halalan toyibah. Betul. Ya. Tapi mohon maaf ya, ngeliat Bu Hen itu kan bener-bener kalem, Iya. soft spoken. Bu, waktu zaman dulu Ibu pakai si Ubas itu kayak gini juga nggak? Enggak. Serius, Bu? Enggak. Sebenarnya sekarang ini juga enggak Kak. Masa sih, Ya. Ibu? Kayaknya anggun Anggun banget loh, ya kan? Saya tuh tipenya yang suka apa ya, ngakak juga. Tuh. Ngakak, cerita-cerita. Ya, Oh. kadang-kadang kan untuk menutupi, kadang-kadang walaupun sekarang nggak bergelut lagi di dunia ubas kan, kita namanya hidup pasti ada juga ya Iyalah, masalah apa setiap kan. orang Nah, pasti ada. kadang-kadang itu ya pelariannya buat ketawa-ketawa, ngumpul, ngakak-ngakak kayak iya, gitulah iya, Kak. iya, Cuman oke. tapi kan kalau mau bawa sedih juga nggak ada gunanya. Iya, Oke. betul. Oh, jadi memang dulu tuh konsumsi ubas nih Ibu adalah orang yang berbeda ya, Bu? Berbeda. Emang kalau konsumsi ubas tuh emang jadi berbeda ya, Bu, kepribadiannya? Gimana sih orang tuh kayak berubahnya gimana sih, Bu? Yang pertama sih pasti energik. Kalau kita pakai wow. ubas energik ya. Tapi aku Jadi energik enggak loh ya. Aku enggak loh, Bu. saya rajin Bawaan banget. orok, Jadi Bu. tiap hari ngepel, tiap hari nyuci itu rajin banget. Kayak gue banget, ngepel Iya, gitu kan. iya. Nah, terus Energik banget. energik Aku- ya, Bu ya? Terus pengen tahu Ibu, Heeh. kan keluar dari sel nih ya, terus udah kayak gitu kan udah jualan ini itu sampai akhirnya ketemu AFC dan sudah sejauh ini di AFC, pasti kan untuk dapetin orang-orang customer yang mau beli itu susah banget kan Iya. Bu? Ibu gimana sih memulainya, nawarinnya atau mengenalkan sharing-sharingnya tuh ke siapa dulu? Jadi ceritanya gini Kak, kalau saya kan dari apa-apa yang pernah saya lakukan dulu sebelumnya, misalkan dari jualan pena atau apa, itu kan beda banget dengan AFC ya Kak ya. Nah jadi saya tuh nahan malu. Jadi menahan malu, saya sering ke tempat Ciriana, ke kantor AFC di Pangkal Pinang. Buang gengsi jauh Iya, jauh. walaupun nggak kenal awalnya kan saya lihat cara Ciriana ngomong ke orang kan, cara dia menjelaskan dan itu saya praktekkan. Karena tadi pas datang dia. Iya loh, anggun Saya banget, praktekkan. jujur deh, Saya Bu. praktekkan ke teman-teman. Jadi kebetulan suami saya kan juga bergeraknya di bidang apa ya, kayak masyarakat lah ya, kayak masyarakat. Jadi banyak teman. Jadi kan nanti lihat temennya ini sering ngeluh ini, saya ceritain AFC. Jadi mereka coba. Nah dari Oke. mereka mencoba inilah, alhamdulillah bisa ada Tetap di ya dari sekarang. mulut ke mulut ya, Dari As, mulut ya. ke mulut, dari cerita. mulut ke mulut. Mm-mm, Luar dari biasa. cerita. Ini dengar-dengar Ibu juga baru pulang roadshow ya Iya. ke Pontianak ya. Pontianak. Ini sampai punya member di Pontianak sekarang ya, Bu? Iya, di Ih, Ngabang. keren banget. Luar biasa. Tepuk tangan dong Sobat Santan. Ini katanya roadshow pertama Ibu, betul? Iya betul. Wow, udah berapa lama Ibu roadshow? Ini seminggu. Bu, anak sama suami ditinggal gimana Bu seminggu? Kalau suami nggak apa-apa, Nggak support apa-apa, banget. support banget ya. Support banget. Ada yang protes Ibu berangkat seminggu? Nggak. Nggak ada. Gimana perasaannya? Pergi roadshow seminggu jauh dari keluarga, dari lingkungan yang biasanya ada nih tiap hari. Terus tiba-tiba Saya senang sih Kak. seneng ya? Senang karena bisa berbagi cerita juga ya. Wow. Dia bisa berbagi cerita. Terus saya bisa melihat pengalaman orang lain, pengalaman orang lain, kota orang lain. Bisa Yes. coba makanan khas Khasnya daerah lain juga juga, ya. ya. Ih, Pada intinya gemes. saya coba dan kemungkinan akan roadshow lagi nanti. Wih, kalau aku kayak mau ditampar sama ibu, ayo roadshow. Doain ya Sobat Santan, aku bisa datang ke kotamu. Iya dong, ya nggak sih? Bu Henny tuh kelihatannya sekarang menikmati banget Iya loh. hidupnya ya Bu ya. Kayak oke bisa pergi, ketemu orang banyak, sharing-sharing pengalaman. Seru ya? Seru sih. Tapi bener tadi Esa sempat tanya juga apa sih perubahan yang terjadi nih Bu setelah Ibu gabung di AFC? Mungkin yang dulu waktu Ibu jadi pengedar atau Ibu juga belum ada di AFC itu belum bisa nih Ibu rasain. Sekarang apa yang terasa berbeda Bu? Sejujurnya secara ekonomi, ekonomi jauh berubah. Jadi Oh, waktu jual ubas itu emang kurang ya Bu? Masih kurang? otomatis habis uangnya. Oh, karena untuk Iya, Oke. jadi nggak usah saya jelaskan secara Ya. detail. Jadi uang yang terkumpul itu habis. Ya. Ya uang haram akan Iya, begitulah jadi berujungnya Kalau ya. saya sih mikirnya gini Kak, mungkin Allah mau mencuci habis, ya, dibersihkan mencuci aja. habis, Amin, ya, amin. mencuci habis apa yang seharusnya tidak masuk ke tubuh anak saya. Iya, Nah, jadi saya benar-benar mulai dari nol di AFC. Saya dibimbing sama Ciriana, sama Ricky juga.
saya mulai dari nol. Dan saya tipe orang yang nggak suka mengharapkan apa ya, misalnya mau jelasin ke orang, ditemenin, saya lebih senang sendiri. Jadi gagalnya saya, berhasilnya saya rasakan sendiri, baru saya bagi. Luar biasa. Gitu. Tahu nggak, katanya Ciriana, Ibu Heni ini kalau belum closing gak bakalan Betul. pulang. Betul begitu, Bu? Betul. Kalau udah jam 11:59 malam hari Ibu bisa tidur? Saya kadang-kadang Kak pernah juga closing itu pernah jam 12 malam, jam 1 Masya malam. Allah. Jadi Luar biasa kan sambil loh. ngikut suami kan, Oh. ikut suami ketemu temennya, kadang ngobrol apa itu, saya tetap itu sampai Berarti closing. semua jalanin offline ya, Bu? Iya, online juga ada. Online juga ada. Ya. Apa Gimana Ibu tuh? pakai apa tuh? Dari TikTok, dari Facebook, dari TikTok saya banyak dapatnya di Sulawesi, di Jambi, di Cikampek, di Bandung banyak sih. Tapi Ibu jual nggak cerita Ibu tadi mantan? Enggak ya? Saya Jadi nggak pure jual cerita lewat itu. Iya. produk ya? Iya, Wih, produk. keren. Yang halal aja Iya. bisa dapat 40 juta Iya, per bulan. benar. Yang Udah. halal Iya aja. benar. Udah nggak usah mikir yang lain. Nggak Yang usah. halal-halal aja. Nggak usah cari-cari yang nggak halal ya. Iya, Yang halal benar. aja udah gede banget. Bener, aduh tapi luar biasa ya Bu Heni ya. Iya. Tapi mohon maaf ya Bu ya, kalau kita bahas kan karena memang ini Ibu nih garis besar nih memang karena mantan pengedar gitu ya, mantan pemakai juga. Bu, ada nggak sih perubahan fisik atau kerusakan-kerusakan di tubuh Ibu yang Ibu rasakan berkat dulu nih sempat konsumsi? Banyak. Oh iya? Jadi sebelum saya kenal AFC itu terutama mata, terus lambung. Terus lambung, selain itu banyak sih Kak, saya sering sakit kaki ya, kaki saya itu di dengkul-dengkul sini sering sakit ya. Pendengaran juga. Syaraf kena semua. Ya, jadi ya, banyak ya, banget. ya, Jadi ya. kalau saya bilang nggak ada itu bohong, ada. Ada. Nah, cuman kan sejak saya jalankan bisnis AFC, saya punya penghasilan, saya bisa pakai gratis kan Iya, ya. alhamdulillah. Saya pakai gratis, ya walaupun nggak setiap hari saya pakai, saya merasakan banyak sekali perubahannya. Masya Allah, Ya, alhamdulillah. terutama di lambung ya. Sekarang alhamdulillah udah lama banget nggak pernah lagi kambuh-kambuh. Masya Allah. Berarti keren sampai banget. sekarang rutin konsumsi tuh, Bu? Masih. Per hari berapa tuh Ibu konsumsi? Saya nggak tentu Kak. Kadang-kadang kalau saya lupa malah saya nggak minum Kak. Tapi yang pasti kalau saya Tapi masih live, tetap saya aman ya? selalu minum. Oh, karena pas live Ibu Iya, kasih contoh ya. ke orang-orang. Ogah rugi. Ogah rugi. Oh iya, aku juga gitu. Kalau konsumsi dikontenin, Iya. konsumsi sambil live gitu. Tapi nggak apa-apa. Jadi contoh buat orang-orang karena memang kita bener-bener konsumsi ya. Nah, Memakai AFC. iya. Dari tadi Ibu ngerasain nih kayak minusnya setelah Ibu Sempat gitu ya. Sempat. Mm-mm. mengkonsumsi itu, Iya. mengkonsumsi. Apa sih bilangnya make? Iya. Kan terjadi berbagai kerusakan nih ya, Iya. Bu. Ada nggak sih pesan-pesan buat sobat santan di luar sana supaya setidaknya terhindar gitu dengan ubas ini, Bu? Atau narkocoy lainnya? Ya, jadi buat semua ya, buat semua teman-teman jangan sampai kenal. Jangan sampai kenal narkocoy ya. Karena banyak banget orang yang kalau udah kenal narkocoy itu untuk keluar, untuk berhenti itu sulit banget Kak. Sulit banget. Sulit banget. Jadi muter Karena ya. adiktifnya Benar-benar itu sulit. ya. Ya, sulit banget. Karena saya punya almarhum adik saya juga meninggal karena itu. Ya Allah. Ya, meninggal karena itu. Jadi sulit banget untuk keluar. Tapi tentunya Kak, kalau yang udah terlanjur punya anak, punya keluarga, punya adik, intinya punya kenalan yang udah terlibat dengan narkocoy, entah itu pemakai atau apa, rangkul mereka. Kenapa Ibu bilang rangkul mereka? Ada sesuatu di sana? Apakah memang Jangan support ditinggalin, sistemnya atau apalagi gimana? dijauhin. Butuh? Karena seperti saya Kak, saat saya ada di titik terendah ya, memang orang tua sama kakak dan adik-adik saya itu yang benar-benar support saya, yang masih mereka tidak menyalahkan saya ya, mereka masih memeluk, merangkul, dan itu benar-benar yang bikin saya, salah satu hal yang bikin saya mau berhenti, niat berhenti dari dunia ini, dari dunia lingkaran setan itulah ya. Jadi memang support keluarga itu nomor satu. Nah, jadi jangan juga dijauhin tapi malah kita rangkul ya Bu ya. Betul, dirangkul. Wow, karena tadi Ibu bilang juga kan kalau udah kena tuh boro-boro mau mikirin istri, boro-boro mau mikirin anak, ya udah pikirannya cuma dia dan si narkocoynya Iya, itu betul. gitu Gimana ya. caranya bisa make terus? Aduh, jangan sampai. Soalnya kalau kita lihat sekarang kan Bu, bukan cuma istilahnya yang muda-muda ya, sampai yang udah matang-matang juga pada Iya. suka gitu ya. Jadi Karena mungkin semua umur ya Iya, sekarang semua ya. umur. jangan ya.
Jangan sampai, karena Jangan sampai. buat fisik nggak bagus, buat perekonomian juga nggak Berarti di bagus. film-film tuh nyata ya? Nyata. Kayak misalkan anak-anak gitu ya masih usia sekolah, Iya. kemudian udah kenal sama narkocoy, itu dia kayak sampai ngabisin harta orang tuanya. Iya. Betul. Karena keinginan untuk terus-menerus itu ya Bu ya? Iya, Konsumnya itu ya. Betul ya. Bu, tapi ada tips nggak dari Ibu supaya maksudnya kita lebih mudah untuk berhenti kalau misalnya memang salah lagi dalam kondisi yang kecanduan banget Iya. gitu. Hal apa ya Bu? Atau ada misalnya tepuk-tepuk tangan atau baca bismillah atau apa gitu Bu? Ada nggak tips yang bisa tuh? Kalau saya sih Kak, yang seperti yang saya bilang itu dukungan keluarga dan Tetap orang ya. terdekat ya, Heeh. orang Oke. terdekat. Harus direhab nggak sih? Kan orang bilang rehabilitasi katanya gitu. Saya nggak tahu kalau untuk orang lain ya Kak, Heeh. tapi kalau untuk saya pribadi nggak ada istilah rehab. Ah. Jadi benar-benar keinginan saya untuk berubah. Karena anak saya yang perempuan itu kan minder ya, minder. Jadi anak saya tuh nggak pernah komplain ke saya, dia nggak pernah komplain, cuman dia cerita ke ibu saya, ke neneknya. Dia cerita sambil nangis kan. Dia nggak mau sekolah ya, dia nggak mau sekolah, dia malu, dia malu. Tapi karena itulah tekad saya tuh bulat. Jadi kalau istilah mereka itu sakau ya Kak ya, Iya. sakau. Kalau saya sih kalau sakit badan kan bawaannya emosi, saya bawa mandi Kak. Oh, Air dingin ya? Ya, saya bawa mandi. iya. Saya bawa mandi, saya mengurung diri di kamar sampai puas, marah di kasur, itu gebuk-gebuk kasur apa gitu Kak. Jadi itu yang bikin Balik saya lagi berhenti. berarti harus dari diri sendiri. Dari diri kita Kekuatan, sendiri. tapi tadi pengaruh dari support system juga Betul, penting yang bikin penting kita banget. makin kuat nih pingin berhentinya Iya. ya. Oke teman-teman, kalau aku sih berharap mudah-mudahan gak deket-deket deh ya sama Iya. yang satu ini ya, Iya. deket-deketnya sama AFC aja Iya, ya. amin. Mungkin Ibu punya, ya dong. Ya. Harus deket dong sama AFC. Ibu mungkin ada yang mau disampaikan sama Pak Riki atau Ciriana nih yang mungkin selama ini sudah membantu membimbing Ibu sampai Ibu ada di titik sekarang, boleh silakan disampaikan. Saya terima kasih sama Ciriana, juga sama Riki atas bimbingannya kepada saya selama ini. Terutama itu kepada Riki juga ya, karena selama saya di AFC itu saya juga punya titik jatuh ya. Ada Iya. masanya saya tuh lemah, ada masanya saya jatuh, ada masanya saya punya masalah di luar AFC. Dan Riki itu orang pertama yang selalu merangkul saya. Masya Allah. Terima kasih Pak Riki. Ini Riki Martin apa Riki siapa sih ya? Nanti kita kenalan sama Pak Riki ya. Iya. Bu, tapi luar biasa ya. Tadi Ibu bilang memang Pak Riki ini merangkul Ibu banget. Tadi aja loh Sobat Santan pas datang ke studio ya. Pak Riki nungguin Ibu, dipijitin dulu Ibu biar tenang katanya ya. dianterin. Luar biasa supportnya ya Bu ya. Cari di mana upline kayak Bener gitu ya? juga. Emang upline kamu gak gitu? Ih kasihan. Yang mana ya? Oke Bu, jadi memang benar-benar luar biasa ya. Ada pertanyaan lagi Esa, mungkin dari Esa buat buat Bu Heni. Oke, jadi dari awal tadi kita cerita bareng Esa dan Intan. Benar. Dari awal kita cerita-cerita itu kan ups and down banget Iya, ya betul, kehidupannya betul, Ibu. betul. Udah dari bawah, terus udah kayak gitu sempet naik, jatuh lagi, naik lagi. Sampai akhirnya ketemu AFC, istilahnya kayak harkat derajat martabat diangkat lagi Ya, gitu ya betul, Bu ya. betul, Nah, betul. jadi menurut Ibu sendiri, arti AFC buat kehidupan Ibu sekarang tuh apa? Ya, saya alhamdulillah banget ya Kak ya. Jadi di AFC ini saya bukan hanya bisa naik secara ekonomi, tapi setidaknya saya bisa bikin anak saya, ya termasuk saya sendiri, orang tua saya kembali menegakkan kepala. Masya Allah, luar biasa. Aku juga bangga sama Ibu. Iya, Kalau kita dulu kan semua banyak bangga malunya sama Kak ya, Bang. Iya. banyak malunya, banyak ibu saya tuh, anak saya yang perempuan juga agak minder lah ya. Sekarang kan sejak saya di AFC punya penghasilan, ekonomi membaik. Jadi walaupun saya belum bisa seperti orang lain yang belikan ini itu, tapi ketika anak saya mau kuliah ya, saya bisa belikan motor. Soon Bu, pasti Iya. semua mimpi Ibu akan mulai tercapai satu Amin. persatu lewat Ya, AFC. Alhamdulillah sudah punya tabungan emas juga. Masya Allah, Udah- Ibu sama banget sama teman saya. udah Ibu mulai- saya mah dibagi-bagi Bu, masa sama teman saya Bu. Nanti dibagi juga. Jadi Boleh. sudah bisa ya Bu ya, Sudah. punya tabungan emas. Sudah. Tadi anak dikuliahin karena memang Sudah. itu ingat ya pesan Pak Mike ya, pendidikan itu adalah modal yang Iya, paling betul. penting ya. Terus apalagi Bu dari AFC nih sudah nyangkut kemana aja nih Bu? Kemarin udah dapat trip ke Turki. Masya Terus Allah. ke Chongqing. Luar biasa. Insya Allah ini kan ke Swiss Februari ya. Ke Swiss loh. Roommate
roommate ya. Pokoknya kamu. Bener ada yang- juga. Oh jadi Ibu Swiss dapat juga. Dapat cruise masih kurang 2 box. Semangat. Ya Oh, elah Bu. hari ini Enggak dapat. beli 2 box. Tolong Ibu Heni ya kan. 2 box Bu. Iya. Berangkatlah hari ini Insya luar Allah, biasa. Insya Allah ya Bu. Duh, Jadi keren udah banget. jalan-jalan kemana-mana ya loh. Pertama kali ke luar negeri kemana, Bu? Yang dari AFC. Turki. Iya, ke Turki. Ke Turki. Ketemu Iya. sama tukang jagung yang ganteng itu. Bu, Ada Bu. nggak? Lupa. Salfok, salfok. Ibu Turki ibu tuh sibuk ada, konten, Bu. ibu sibuk Iya, konten. bener. Di Turki ada Bu, tukang jagung Bu, ganteng banget Bu, itu viral. Jadi satu destinasi, nanti kesana lagi Bu ya. Amin. Ke Turki lagi, amin. Iya. Luar Ibu biasa. harus ketemu sih, karena ibu saya setelah ketemu itu ngirimin mulu videonya sama saya. Seru loh ya. Hati-hati Bapak cemburu ya. Tapi Ibu Bapak juga jalanin AFC juga nggak sekarang? Jadi suami saya tuh sambil cerita-cerita juga ke Masya temennya. Allah. Makanya suami saya banyak closing juga. Wih, keren. Oh, sama ada yang aku penasaran. Apa tuh? Ada nggak customer ibu dulu yang jadi member AFC sekarang? Yang mantan-mantan Yang itu Bu. mantan-mantan itu, Bu. Kayaknya belum deh. Belum Belum ya? ya. Oh, mungkin itu bisa jadi lahan basah ya? Mungkin Ya, ya. karena kan kita menyebarkan kebaikan Iya, dong Bu, ya iya. kan. Mudah-mudahan ya sampai saat ini terus semangat ya Bu Heni ya, luar biasa. Ih, keren banget nih Sobat Santan. Gimana cerita-ceritanya Bu Heni? Sudah makin Luar biasa. Kalau aku sih satu ya, kita harus lebih banyak bersyukur ya teman-teman Iya. ya. Mungkin kalau kita ngerasa berat banget hidup kita saat ini, tidak seberat Ibu Heni waktu Betul itu. banget. Ya nggak sih? Jadi tadi juga kan sempat ngobrol-ngobrol sama Ibu Heni ya. oh. Aku sih kayak kalau pesan pribadi dari aku, Bu, udah nggak perlu minder-minder lagi, nggak usah dengerin kata orang kanan kiri. Kita aja ngelihat Bu Heni bangga banget. Iya, betul. Jadi betul. Ibu harus bangga. Yes. Tepuk tangan Sobat Santan buat Ibu Heni dari Bangka. Terima kasih banyak Ibu Heni sudah hadir di Cireng Santan. Sama-sama. Kisah yang sangat inspiratif ya, inspiring story, dan mudah-mudahan teman-teman pastinya bisa sih mengambil semua hikmahnya. Betul. Iya nggak sih? Iya. Kalau gitu kita pamit undur diri Bu Heni. Terima Ya, kasih terima banyak. kasih. Nanti undang lagi kali, boleh yang kedua malah akan Iya. lebih ceria kali Ibu nanti ya. Terima kasih Bu Heni udah Ya, datang ke sama-sama. Cireng Santan. Sehat selalu, sukses selalu ya, Amin. semakin banyak Doa yang sama menebarkan buat berkah Amin. buat orang-orang di Bangka ya. Dan tadi membernya juga udah banyak loh seluruh Iya. Indonesia ya. Makin jaya Bu Kamu Heni. roadshow dong. Iya pasti. Siap Bu Heni, saya akan roadshow. Terima kasih Sobat Santan, kita ketemu lagi nanti di episode terbaru di Cireng Santan tentunya ya. Masih Iya bersama dong. saya Intan Nitya Sastra dan Saya Kyoko. masih di Cireng Santan. Dadah! Yeay. Terima kasih banyak Ibu. Ibu jangan kemana-mana dulu dong.